Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang klaimnya pejuang demokrasi, penegak demokrasi, penjaga demokrasi. Tapi faktanya mereka lah pembunuh demokrasi paling kejam. Apakah yang terjadi di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan sama dengan kejadian yang ada di Kabupaten saya, Boyolali? Selama partai ini memimpin, mereka mendirikan kekuasaan yang absolut, menempatkan orang-orang mereka di dalam jabatan strategis di pemerintahan, memberikan proyek-proyek pemerintah kepada pendukung dan loyalis mereka, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar. Ya, kan Bu Mega itu dalam pidatonya pernah mengatakan, saya ini wacana, saya lupa persis kalimatnya, tapi intinya ya kita main-mainin dulu. Apa sih waktu itu kalimatnya? Iya, kalau nggak salah kayak gitu lah. Nanti dicari lah ya kalau bisa ditayangkan lah. Bahwa intinya Bu Mega itu juga masih bermanuver. Gitu enak loh. Aja, kita main-mainin dulu dong. Betul, kurang lebih gitulah. Betul. Banyak elit dari Partai PD Perjuangan sering mengungkapkan bahwa Pak Jokowi saat ini tidak lebih dari seorang gelandangan politik. Itu dikarenakan saat ini Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden dan bahkan telah dipecat dari Partai PD Perjuangan, partai yang telah membesarkan namanya. Ada yang mengungkapkan bahwa Pak Jokowi adalah seorang pengkhianat partai, karena di mana ia dibesarkan oleh Partai PD Perjuangan, namun ia harus berkhianat. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa justru Partai PD Perjuangan besar di tangan Pak Jokowi. Hal ini bukan tanpa alasan. Itu terbukti ketika dulu Megawati 2 kali maju sebagai calon presiden yang dipilih secara langsung, justru kalah 2 kali melawan Pak SBY. Dan ketika Jokowi maju 2 kali menang. Lalu ketika Jokowi lebih memilih mendukung Prabowo, maka Ganjar pun gagal menjadi presiden dari Partai PD Perjuangan. Hal ini paling tidak memberikan bukti kepada publik, kepada kita sekalian, bahwa PDI Perjuangan pun tanpa Jokowi tidak ada apa-apanya. Ya, mungkin selama ini sering dianggap bahwa Jokowi tanpa PDIP tidak ada apa-apanya, tetapi bisa sebaliknya. Kalau boleh jujur, bahwa antara Jokowi dan Partai PD Perjuangan sama-sama saling membesarkan. Di video ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama bagaimana pernyataan dari seseorang terkait dengan Partai PD Perjuangan, di mana ternyata di dalam Partai Perjuangan, di dalam video ini kita akan dengarkan bahwa Partai PD Perjuangan itu merupakan sarang dari para koruptor. Apa benar demikian? Mari kita ikuti videonya. Salam sehat, salam waras, salam cerdas. Video kita kali ini agak beda, bro. Simak dulu ini, nanti kita ulas sampai ke akar. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang klaimnya pejuang demokrasi, penegak demokrasi, penjaga demokrasi. Tapi faktanya mereka lah pembunuh demokrasi paling kejam. Apakah yang terjadi di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan sama dengan kejadian yang ada di Kabupaten saya, Boyolali? Selama partai ini memimpin, mereka mendirikan kekuasaan yang absolut, menempatkan orang-orang mereka di dalam jabatan strategis di pemerintahan, memberikan proyek-proyek pemerintah kepada pendukung dan loyalis mereka, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dan setiap kontestasi pilpres atau pilkada, mereka menggunakan kekuatan ini untuk memenangkan kontestasi. Di sini, para ASN diwajibkan untuk iuran dan memenangkan paslon dari partai mereka. Jika tidak, jika menentang, apalagi secara terang-terangan mendukung paslon lain, maka siap-siap untuk ASN akan dimutasi ke daerah yang paling pelosok jauh dari rumahnya. Dan untuk para TKS dan honorer, siap-siap tidak akan diperpanjang kontraknya dan akan dirumahkan. Itulah yang terjadi selama 15 tahun di Boyolali. Intimidasi semacam ini yang mereka tebarkan selama belasan tahun, sehingga banyak dari kami yang tidak berani untuk speak up. Mau minta tolong ke siapa? Karena yang seharusnya menolong kami sudah dalam kuasa mereka. Dan apakah ini yang terjadi juga di Muratara, Sumatera Selatan yang dialami oleh Mbak Dita dan teman-temannya di sana? Demokrasi. Justru merekalah yang mematikan demokrasi. Ketika orang kecil yang hanya ingin menggunakan hak pilihnya dengan memilih paslon yang dia inginkan, tapi harus bertaruh pekerjaan. PDIP, katanya partainya wong cilik, tetapi nyatanya tidak berpihak kepada wong cilik, justru menindas kaum-kaum wong cilik. Nah, gimana menurut kalian?
PDIP sering mengklaim diri mereka sebagai partainya Wong Cilik, rakyat kecil yang hidupnya sederhana, yang terpinggirkan oleh sistem. Mereka mencitrakan diri sebagai pembela demokrasi, pejuang keadilan, penjaga suara rakyat. Tapi mari kita jujur, sejenak, bukan dari slogan, bukan dari baliho, tapi dari fakta. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah kekuasaan mereka? Ambil contoh apa yang terjadi di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Ceritanya mirip dengan apa yang saya alami di Boyolali. Selama belasan tahun, PDIP memegang kendali penuh, mendirikan semacam kekuasaan absolut yang memonopoli hampir setiap aspek pemerintahan. Mereka menempatkan orang-orang mereka di jabatan strategis, memastikan bahwa yang menikmati kue proyek pemerintah hanyalah mereka yang tunduk dan setia. Bukan soal kompetensi, bukan soal kemampuan, tapi soal loyalitas. Lalu, bagaimana mereka memastikan kekuasaan itu bertahan? Dengan cara yang kejam. Di Boyolali, ASN diwajibkan membayar iuran untuk mendukung pasangan calon, paslon yang diusung partai. Bukan cuma iuran, mereka juga diwajibkan untuk memenangkan paslon tersebut. Dan kalau ada yang berani menolak, berani menentang, berani mendukung paslon lain, sudah pasti mereka akan dihukum. Hukuman itu datang dalam berbagai bentuk. ASN yang membangkang akan dipindahkan ke daerah terpencil, jauh dari keluarga. Pegawai honorer, jangan harap kontrak Anda diperpanjang. Anda akan diberhentikan tanpa ampun. Inilah wajah nyata intimidasi. Sistem ini bukan lagi demokrasi, tapi diktator berkedok pemilu. Selama 15 tahun di Boyolali, ini adalah praktik yang sudah menjadi rahasia umum. Intimidasi bukan hanya terjadi di ruang tertutup, tapi di depan mata kita semua. Dan ironisnya, banyak yang memilih diam. Bukan karena mereka setuju, tapi karena takut. Takut kehilangan pekerjaan. Takut menjadi korban berikutnya. Lalu, kepada siapa rakyat kecil harus mengadu? Mereka yang seharusnya menjadi pembela malah ikut masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Aparat, pejabat, bahkan lembaga yang katanya independen, semua seperti sudah diatur untuk menjaga stabilitas rezim kecil ini. Apa yang salah dengan demokrasi kita? Ketika demokrasi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat suara rakyat kecil, ia malah digunakan untuk membungkam mereka. Ketika rakyat kecil ingin bebas memilih sesuai hati nurani, mereka harus bertaruh dengan pekerjaan mereka. Apakah ini demokrasi? Atau ini oligarki yang bercita rasa baru? PDIP, Partai Wong Cilik. Partai ini sering berkoar tentang keberpihakan kepada Wong Cilik. Mereka menjadikan slogan itu sebagai alat propaganda, memoles citra bahwa mereka adalah penyelamat rakyat kecil. Tapi kenyataannya, yang mereka lakukan adalah menindas Wong Cilik. Menekan mereka yang paling lemah, membungkam mereka yang berani berpikir berbeda. Ironi PDIP, pejuang demokrasi atau pembunuh demokrasi, kita tidak bisa lagi memandang ini sebagai sekadar kesalahan individu atau segelintir oknum. Ini adalah sistem. Sebuah mesin kekuasaan yang dirancang untuk menjaga dominasi partai dengan mengorbankan demokrasi. Dan ironisnya, mereka melakukannya dengan dalih memperjuangkan rakyat kecil. Muratara dan Boyolali hanyalah sebagian kecil cerita. Pertanyaannya, berapa banyak kabupaten lain yang mengalami hal serupa? Berapa banyak ASN yang terpaksa tunduk karena takut kehilangan pekerjaan? Berapa banyak rakyat kecil yang suaranya direduksi menjadi sekadar angka statistik? Kita harus berani bertanya, apakah ini masa depan demokrasi Indonesia? Demokrasi di mana rakyat kecil yang katanya menjadi prioritas malah menjadi korban paling awal? Atau seperti kata mereka, ini memang demokrasi ala Wong Cilik. Tapi sayangnya Cilik di sini bukan hanya tentang rakyat kecil, tapi juga suara dan harapan mereka yang semakin mengecil, terkubur oleh intimidasi dan ketidakadilan. Dan pada akhirnya kita bertanya, siapa sebenarnya yang sedang mereka perjuangkan? Wong Cilik atau kursi mereka sendiri? Mari kita buka mata lebih lebar. Apa yang terjadi di Boyolali dan Muratara bukanlah anomali. Ini adalah gejala sistemik, pola kekuasaan yang menjalar seperti kanker di tubuh demokrasi kita. PDIP hanyalah contoh dari bagaimana partai politik menggunakan demokrasi sebagai kedok. Sementara di belakang layar, mereka membangun tirani yang nyaris tak tertandingi. Inikah demokrasi yang kita mimpikan? Demokrasi seharusnya menjadi alat pembebasan, ruang di mana semua orang, tanpa kecuali, memiliki hak untuk bersuara dan memilih. Tapi di tangan partai seperti PDIP, demokrasi berubah menjadi alat penindasan. Demokrasi mereka adalah demokrasi untuk yang kuat, yang punya uang, yang punya kuasa. Sedangkan rakyat kecil, Wong Cilik yang katanya mereka perjuangkan, hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Lihat saja polanya. Bukan rahasia lagi, posisi strategis di pemerintahan seringkali dijadikan alat barter politik. Yang setia diangkat, yang kritis disingkirkan. Proyek-proyek besar pemerintah tidak lagi dilihat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, melainkan sebagai kue kekuasaan yang diperebutkan oleh segelintir elit.
Pemilu bukan lagi tentang siapa yang punya visi terbaik untuk memajukan daerah atau bangsa. Pemilu kita telah direduksi menjadi kompetisi siapa yang bisa membeli suara lebih banyak, siapa yang punya intimidasi paling efektif, dan siapa yang paling pandai memanfaatkan mesin birokrasi untuk memenangkannya. Jika ASN saja dipaksa tunduk dan ikut bermain, bagaimana kita bisa berharap rakyat kecil punya kebebasan memilih? Ketika pegawai negeri dipaksa membayar iuran dan memenangkan calon tertentu, itu bukan sekadar penyalahgunaan kekuasaan. Itu adalah perampasan hak dasar mereka sebagai warga negara. Bahkan di bawah tekanan, mereka tidak hanya kehilangan hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk hidup dengan martabat. Dan ketika pegawai honorer dipecat hanya karena berani mendukung calon lain, kita tidak bisa lagi menyebut ini demokrasi. Ini adalah tirani. Siapa yang diuntungkan? Jawabannya sederhana, elit politik. Bukan rakyat kecil, bukan wong cilik. Mereka yang diuntungkan adalah segelintir orang yang duduk nyaman di kursi kekuasaan, mempermainkan sistem demi keuntungan pribadi. Ironis, bukan? Wong cilik yang katanya diperjuangkan justru menjadi korban pertama. Para ASN yang bekerja keras untuk melayani negara dipaksa untuk tunduk. Pegawai honorer yang hanya ingin mencari nafkah dihukum hanya karena berani memilih sesuai hati nurani. Dan kita masih diam. Karena kita takut. Takut melawan, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan akses. Ketakutan ini bukan kebetulan. Ketakutan ini adalah senjata yang sengaja mereka ciptakan untuk membungkam kita semua. Bagaimana dengan rakyat? Ketika rakyat kecil tidak lagi berani memilih sesuai hati nurani, demokrasi mati. Ketika intimidasi menjadi norma, suara rakyat kehilangan maknanya. Dan ketika satu partai memiliki kekuasaan absolut, demokrasi tidak lagi menjadi alat pembebasan, tetapi menjadi alat penindasan. Partai wong cilik, omong kosong. PDIP menyebut dirinya sebagai partai wong cilik, tapi faktanya wong cilik hanyalah alat propaganda. Mereka menggunakan nama rakyat kecil untuk meraup suara, tapi begitu mereka berkuasa, mereka menindas rakyat kecil yang sama. Wong cilik tidak butuh slogan. Wong cilik butuh keadilan. Apakah ini yang akan kita biarkan terus terjadi? Kita tidak sedang berbicara tentang Boyolali atau Muratara saja. Kita berbicara tentang Indonesia. Tentang masa depan demokrasi kita. Tentang hak dasar kita sebagai warga negara untuk memilih tanpa takut kehilangan pekerjaan atau dihukum secara politik. Ya, kan Bu Mega itu dalam pidatonya pernah mengatakan, saya ini apa wacana, saya lupa persis kalimatnya, tapi intinya ya kita main-mainin dulu. Apa sih waktu itu kalimatnya? Iya, kurang nggak salah kayak gitu lah. Nanti dicari lah ya kalau bisa ditayangkan lah. Bahwa intinya Bu Mega itu juga masih bermanuver. Gitu. Enak aja, kita main-mainin dulu dong. Betul, nah, kurang lebih gitulah. Betul. Jadi Bu Mega ini masih bermanuver. Nah, manuver itu saya baca, kalau Bu Mega itu mau ketemu, apalagi masuk pemerintahan, pasti ada request ini dan itu, gitu loh. Nah, request ini dan itu dari yang saya dengar ya, saya dengar gitu. Mohon maaf kalau salah gitu ya. Walaupun biasanya Mr. Q bener ya. Ya kayak waktu Juli kemarin ya Mr. Q ya. Oh banyak. Iya. Nah yang paling membekas ini baru sakti-saktian muncul lagi. Nanti jadi kita bahas itu. Saya dengar bahwa memang ya requestnya terlalu banyak gitu. Misalnya yang Mr. Q dengar. Ini proposal ini nih koperasi ya, dari geng koperasi apa non koperasi? Non koperasi punya request supaya bisa kooperasi gitu. Apa gitu. Jadi sebetulnya kooperasi ini juga ya mohon maaf ya, katanya ideologis enggak juga, sebetulnya taktis dan politis juga. Jadi koperasi ini punya daftar agenda atau daftar request yang notabene itu mungkin sulit atau tidak masuk akal lah untuk dipenuhi gitu. Itu fakta loh. PDIP tanpa Jokowi keok. Nyatanya Bu Mega nyalon 2 periode kalah terus ya, 2004, 2009 kalah. Tapi 2014, 2019 menang. Ketika ditinggal oleh Pak Jokowi, PDIP juga melorot. Betul nggak? Ini fakta. Jadi kalau dikatakan Pak Jokowi tanpa PDIP itu bukan siapa-siapa, itu terbalik. Ya orang boleh berpandangan, tapi ada yang berpandangan juga bahwa PDIP tanpa Pak Jokowi keok. Itu terbukti loh. 3 kali kontestasi Pilpres PDIP kalah. Sama Pak SBY 2 kali kalah, Bu Mega ketua umum loh, kalah loh.
Tapi Pak Jokowi 2 kali periode walaupun bukan ketua umum menang. Dan 2024 Mas Ganjar juga kalah karena tidak didukung oleh Pak Jokowi. Ini fakta. Partai juga sama, ketika Pak Jokowi tahun 2014, 2019 itu di atas 20%, sekarang hanya 17% tanpa Pak Jokowi. Itu fakta. Ya gak? Ya gak? Culik, apa pernah Presiden Jokowi menjual aset-aset negara, menjual pulau-pulau, menjual BUMN, merampok Bank Senturi, merampok BLBI, mengkorupsi dana bansos dan lain-lain? Nggak pernah. Tapi kenapa Presiden Jokowi di polling dijadikan sebagai presiden paling terkorup di dunia? Ngaco aja lu, culik. Jangan-jangan bos lu tuh yang begitu. Karena polling semua orang bisa bikin polling, apalagi pollingnya yang ngisi adalah para penjahat kayak lo. Kupret lo pada lo. Lagi dan lagi kader-kader PDI Perjuangan membuat narasi yang menghinakan dan merendahkan partai mereka sendiri. Kali ini datang dari Ketua DPR RI, anak si Mamak Banteng, Puan Maharani. Dia katanya prihatin dengan keadaan Jawa Tengah yang mayoritas rakyatnya katanya miskin dan kesulitan air bersih. Ini kan pernyataan yang menampar wajah PDI Perjuangan sendiri. Ya. Mungkin Puan Maharani ini menyatakan simpatinya kepada rakyat Jawa Tengah ini. Ya kan? Tapi dia tidak sadar bahwa pernyataan seperti ini pernyataan yang menampar wajah mereka, PDI Perjuangan itu. Berani dia mengatakan Jawa Tengah banyak rakyat miskin dan sulit air bersih. Jawa Tengah ini apa bagi PDI Perjuangan? Kan begitu? Jawa Tengah ini adalah basisnya PDI Perjuangan. Yang menjadi gubernur, yang menjadi wali kota, yang menjadi bupati di Jawa Tengah ini kebanyakan kader PDI Perjuangan. Jadi kalau memang mereka semua yang di situ, apa kerjaannya? Ngapain mereka? Iya kan? Gubernurnya 2 periode, mantan calon presiden. Itu Mas Ganjar. Iya kan? Ngapain dia selama 2 periode menjadi gubernur di Jawa Tengah? Untuk mengatasi hal itu saja nggak bisa, sampai-sampai diucapkan oleh ketua DPP-nya. Iya kan? Ini kan menampar muka sendiri ini pernyataan Puan Maharani ini. Tapi kalau dikatakannya tadi Jawa Timur, umpamanya, ya kan? Entah pun mungkin dikatakannya Nangro Aceh Darussalam, boleh, karena itu nggak basis PDI Perjuangan. Ini Jawa Tengah, berani dia mengatakan Jawa Tengah banyak rakyat miskin dan sulit air bersih. Yang menjadi pemimpin di daerah itu kebanyakan kader PDI Perjuangan. Jadi apa tugas kadernya itu semua? Memperkaya diri? Atau ngapain? Atau tidur? Atau lagi buka situs XNXX? Iya, itu kerjanya. Jadi seperti inilah teman-teman. Ya, seperti inilah contoh-contoh kader-kader PDI Perjuangan itu.
nggak ketua DPP-nya, nggak ketua DPD-nya, nggak sekjennya, nggak ketua umumnya, sama semua. Ya, menunjukkan seolah-olah peduli kepada rakyat, padahal tidak. Ya, kalau memang mereka peduli kepada rakyat, terkenal dari mulai terbentuknya PDI Perjuangan sampai dengan detik ini, Jawa Tengah adalah basis mereka. Berani Puan Maharani mengatakan Jawa Tengah banyak rakyat miskin dan kesulitan air bersih. Berarti kan kadernya yang menjadi kepala daerah nggak ada yang bekerja. Ya, ya, jadi kepada kalian semua, kepada saudara-saudaraku semua yang ada di Jawa Tengah, udah bolehlah mulai berpikir ya. Berpikir, ya. PDI Perjuangan itu bukan partai wong cilik. Ya, supaya Anda paham semua. PDI Perjuangan itu adalah partai yang memanfaatkan wong cilik untuk meraih nama besarnya. Itu yang terjadi selama ini. Dan terbukti dari ucapan ketua DPP-nya sekaligus ketua DPR RI. Ya. Dia yang menjadi ketua DPR RI. Berbicara seperti itu. Jadi Puan Maharani ini tidak sadar bahwa dia telah menguliti semua kadernya yang menjadi kepala daerah di Jawa Tengah. Seperti itu dia, saudara-saudaraku ya. Mulailah berpikir. Masihkah pantas Anda semua yang ada di Jawa Tengah memperjuangkan partai PDI Perjuangan? Ada seorang petugas partai yang bicara soal pengkhianatan. Lucu ya, emang gak ngelihat rekam jejak sendiri? Pengkhianat kok teriak pengkhianat. Lucu kan? Kalau perjanjian tertulis yang ditandatangani di atas materai saja bisa dikhianati, bisa dibantah, apalagi cuman janjinya kepada rakyat. Ups. Udah ditangkap Jokowi. Ada seseorang, saya lanjutin yang terangin. Saya senang nih ngelihat bagaimana sekarang Bung Rocky bisa bersatu dengan Adian. 10 tahun yang lalu mereka selalu berlawanan. 10 tahun yang lalu Bung Adian bicara Jokowi adalah kita, ya kan? Dan akhirnya dia merasa dia sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Dan akhirnya Adian mengatakan Jokowi telah berubah dan lain sebagainya. Di sisi lain, kita melihat beberapa orang yang ngefans sama Bung Rocky. Bung Rocky ini adalah orang yang dibutuhkan untuk berbicara di Indonesia ini. Dan dia mengeluarkan semua unek-unek dia. Dan dia selalu bersatu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Ya kan? Dulu dia berlawanan dengan PDIP. Sekarang dia bersatu dengan PDIP, dengan Adian. Dulu dia bersatu dengan partai-partai lain, misalnya PKS dan sebagainya. Sekarang bisa jadi berseberangan. Ya, jadi sebenarnya Rocky ini bukan, menurut saya Bung Rocky ini bukan pengamat yang netral. Tapi Bung Rocky ini punya kepentingan tertentu dengan suaranya itu, ya kan? Kepentingannya apa? Ya kepentingannya supaya dia tampil setiap hari kan? Itu wajar aja, karena dengan dia berani menyuarakan sesuatu dengan kata-kata indahnya, dengan kata-kata filsafat yang dibilang sama Rio Hasan, filsafat itu kan ngarang aja. Dan dengan tampilnya dia menggunakan puisi, kata-kata puitis dan estetik, kemudian memainkan kata-kata, ya orang banyak yang wah ini Bung Rocky dahsyat banget. Ya kita akui Bung Rocky memang cerdas, banyak baca buku, tapi pada sisi tertentu menurut saya juga banyak errornya kan. Tidak semua juga yang dikatakan Rocky ini benar. Coba Anda lihat sekarang, semenjak Pak Prabowo jadi presiden, Bung Rocky itu sering menyoroti tentang bukan Prabowo-nya, ya kan? Waktu zaman Jokowi yang disoroti Jokowi terus. Tapi sekarang yang disoroti adalah anak buahnya Prabowo. Dan terus selalu mengkaitkan dengan Jokowi gitu loh. Ini kenapa ini Bung Rocky? Nah, kita kembali lagi ya, Adian dengan Rocky ini menurut saya lucu ya. Ya, Bung Adian yang dulu saya juga ngefan dengan Bung Adian ini.
Tapi yang namanya orang karena kecewa dan sakit hati itu memang bisa langsung berubah kata-katanya, langsung berubah pandangannya, langsung berubah penilaiannya terhadap seseorang, itu wajar aja, nggak ada masalah sih. Ya, cuman kan konsistennya Adian ini dalam ketidakkonsistenan juga, gitu loh, ya kan? Nah, ketika dia bicara Jokowi, yang ada VT dia tuh, coba lihat bagaimana dia menyoroti Jokowi. Jokowi itu kan mantan presiden, ngapain dia ngurusin kabupaten? Ya terserah Jokowi lah, Bung Adian. Bikin dia merendahkan diri, dia nggak masalah bagi dia, karena Bung Jokowi nggak penting bagi dia penilaian orang lain itu dia harus besar, itu nggak penting. Jokowi sudah selesai di situ, gitu loh. Jokowi sudah selesai di situ, ya kan? Kalau Bang Adian nih, kalau kita melawan satu kekuatan yang besar dengan satu yang besar, yang tinggi, tidak. Jokowi bukan karakter orang yang begitu, ya kan? Dia akan melakukan, dia keahliannya mikro. Pak Jokowi itu keahliannya mikro. Dia dukung orang di kabupaten, dukung orang di gubernuran dan di presiden, semuanya dia dukung, gitu loh. Gak ada masalah. Itu juga adalah hal yang besar menurut saya. Contoh ketika dia mendukung calon wakil wali kota Solo, Respati menang. Bagi dia mungkin Solo adalah suatu yang bagus, yang harus dipertahankan pembangunannya berkelanjutan. Dari zaman dia, kemudian lanjutkan sama Rudi, sama Gibran, dan lanjutkan sama Respati, supaya Solo semakin bagus, gitu. Itu juga suatu yang besar loh. Ketika Solo keren dan bagus, itu jadi suatu yang besar, jadi tolak ukur, gitu loh. Nah, jadi kalau dulu Adian ada mahasiswa yang ngomong, kemudian saya sempat masih ingat kata-kata bicara tentang suku Asmat macam-macamnya kan. Dia bilang, kamu belum merasakan keringat rakyat. Wah, begitu kritik Adian terhadap mahasiswa. Kalau sekarang dia selalu bilang, mahasiswa yang lucu-lucu, yang manis-manis ini, yang tidak menyeramkan ini. Dulu Adian selalu denial terhadap mahasiswa, ya kan? Sekarang dekat dengan mahasiswa. Nah, kembali lagi guys, saya ingatkan lagi, kalau Anda ngefan dengan orang-orang politisi, pengamat-pengamat politik, itu biasa saja. Karena semuanya punya kepentingan. Semua punya kepentingan. Refli Harun, Bung Rocky, semua punya kepentingan. Ya kan? Faktanya nanti mereka punya kepentingan, nanti setelah yang mereka usung itu menang, ya mereka punya dapat jabatan, punya apa, macam-macam, tuh biasa itu. Jadi jangan kacamata kuda aja ngeliat orang kayak gini, wah ini idealismenya bagus, menyuarakan kebenaran macam-macam, ya kan? Ya pada saat tertentu aja, pada sisi tertentu aja jadi error juga, tuh biasa. Berubah pola pandang itu biasa semua. Kan saya juga objektif melihat, seperti Fahri Hamzah dulu sama Fadlizon, wah ngomongin Jokowi, sekarang muji-muji Jokowi, ya kan? Itu biasa. Dalam dunia politik, mencela, kemudian merendahkan, kemudian memuji, dipuji, kemudian merendahkan lagi dan dicela lagi, itu biasa dalam politik. Jadi kita jangan terjebak melihat sosok-sosok orang-orang ini, wah ini idealismenya bagus. Kalau udah bicara politiknya, nah itu aja kelihatannya dari situ aja sih kita melihatnya. Makanya kalau beberapa orang yang tidak terlalu terlibat di situ, di orang-orang kampus, akademisi bicara, dan dia tidak bermain di area politik, itu mungkin kita bisa appreciate ya. Tapi kalau orang udah sering tampil di TV, di podcast, kemudian membicarakan ini, besok gabung sama ini, hari ini gabung sama si A, besok gabung sama, hari ini gabung sama si A, tidak gabung sama si B, besok gabung sama si B, tidak gabung lagi sama si A, udahlah, itu sama aja, gak ada bedanya itu. Nah itulah politik. Begitu juga dengan Pak Jokowi, Gibran, Prabowo, semua sama, ya kan? Mereka kan semua ingin mengatakan, ingin memperjuangkan bangsa dan negara ini. Nah bagi saya yang notes yang kasih tahu, kita jangan berpecah belah gitu aja. Jangan saling menjelekkan satu sama lain karena kita terlalu ngefan gitu kan. Sehingga kita harus menjelekkan Prabowo, menjelekkan Megawati, menjelekkan Anies, menjelekkan Ganjar, semuanya jangan. Jadi semuanya punya kepentingan kalau menurut saya. Kita tuh hanya mengkritisi kebijakannya, polanya, tindakan, dan kita luruskan. Nah kalau saya sih meluruskan aja. Bung Adian keren, dulu saya hebat, saya ngefan. Sekarang sih udah mulai berubah kata-kata dia ya. Dia sebenarnya konsisten dalam ketidakkonsistenan dia juga. Kan gitu aja. Bung Rocky juga gitu, beberapa dalam hal tertentu sangat logis, rasional, pada sisi tertentu yang lain juga agak menarik.
karena udah menyerang personal dan sebagainya gitu. Kalau saya sih gitu ya. Gimana menurut teman-teman? Kita tetap harus bersatu, kita tetap jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelekkan di antara kita. Karena mereka yang di Jakarta itu, mereka akan selalu menikmati. Coba Anda bayangkan, coba tanya aja, di googling aja, tanya aja. Orang-orang yang diundang dalam podcast, diundang di televisi, ELC, macam-macam dibayar semua. Bahkan itu ada Presiden Jan Cukers itu ngomong, Sujiwo Tejo kan, saya diundang di Pakan ini dibayar, ya kan, dibayar. Jadi orang yang diundang di LC dimanapun dibayar. Nah itulah sampingan mereka. Kalau mereka nggak mau dibayar ya mereka bikin channel sendiri aja, mandiri, suarakan itu kan. Kalau dipanggil di mana-mana mereka, kita kelihatannya ada orang dipanggil di mana-mana terus ya. Di televisi ini aja orangnya, besok ini lagi ya. Berarti memang itu kerjaannya dia kan. Bagian dari pekerjaannya dia. Jadi sengaja dia membuat konten-konten kayak itu ya. Soalnya kayak saya ini bikin konten-konten kayak ini ya ingin menarik teman-teman berteman misalnya kan suatu saat. Dan saya juga pengusaha. Bisa saja saya kalau pengusaha ada yang mencari rak minimarket, konsultan minimarket ya silakan kontak saya misalkan kayak gitu. Semua ada kepentingannya. Gitu aja kan. Semua ada kepentingan, ada keinginan dan kebutuhan. Gitu. Nah, yang paling penting kita jangan diadu domba oleh para kaum politisi ini. Salam bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto Bapak Jokowi kita nih. Pas datang dikira cupu, pas pulang taunya suhu. Terima kasih Bapak Jokowi, hormat. Gerak. Bapak Jokowi adalah Bapak kita. Ada 3 kesalahan besar bagi seorang Megawati. Bapak Tendi Irianto, Sarjana Ekonomi yang terhormat, mengatakan ada 3 kesalahan fatal yang sudah dilakukan oleh seorang Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Megawati sudah mendiskreditkan Jokowi, gitu ya, yang akhirnya PDI Perjuangan hancur karena PDI Perjuangan tidak mampu melawan seorang Jokowi. Gini ya, untuk Bapak Tendi yang terhormat, Anda katanya cerdas. Saya coba jelaskan, di mana seorang Megawati mendiskreditkan Jokowi? Jika itu mau dilakukan oleh seorang Megawati, ngapain Ibu Mega mencalonkan Jokowi dari mulai wali kota sampai dia presiden 2 periode? Kenapa Megawati selalu mengarahkan kepada kader-kadernya untuk mengawal, menjaga pemerintahan Jokowi? Pikir pakai otak Anda yang sudah tua bangka, tapi pola pikir Anda cetek, ya, miris, ya. Menurut Anda ini sangat merugikan PDI Perjuangan. Iya, PDI Perjuangan dirugikan karena sudah memilih orang yang salah. Ternyata tidak lebih Jokowi hanya seorang pengkhianat. Jadi sampai sini yang ke-1 udah saya jawab ya. Tidak ada Megawati mendiskreditkan, tetapi yang ada permintaan 3 periode Jokowi, penundaan pemilunya Jokowi ditolak dengan tegas oleh Ibu Megawati karena Ibu Megawati patuh terhadap konstitusi dan marwah demokrasi. Itu Anda harus paham. Yang kedua, Anda mengatakan kesalahan Megawati yang kedua adalah mengangkat Pak Hasto Kristianto sebagai sekjen PDI Perjuangan. Ini konyol nih orang nih ya. Lu tahu apa tentang internal PDI Perjuangan sampai lu bisa mengatakan semua itu? Sejauh apa lu mengenal sosok Pak Hasto? Ibu Mega, para kadernya lebih tahu, pastinya Ibu Mega terutama ya, siapa Pak Hasto Kristianto, sehingga akhirnya dia menjadi sekjen PDI Perjuangan. Jadi lu nggak usah lah ya menarasikan itu. Dan yang ketiga, lu bilang, iya dong, Megawati tidak mau lengser-lengser sebagai ketua umum partai. Jika lu membahas itu,
ya. Bagaimana dengan Prabowo Subianto yang hingga detik ini sama halnya masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dia pun belum lengser-lengser hingga detik ini. Muncul, yang kerap kali muncul di publik. Prabowo dan ketua partai lainnya, ketua umum partai lain pun sering muncul seperti sekarang si Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar. Kenapa Anda menarasikan ini? Seolah-olah hanya PDI Perjuangan, satu-satunya ketua umum yang tidak pernah ganti. Dan ingat ya, Megawati terpilih menjadi ketua umum itu berdasarkan demokrasi karena kader-kader PDI Perjuangan tetap menginginkan Megawati sebagai ketua umum. Jadi lu Tendi, kalau lu nggak tahu apa-apa masalah PDI Perjuangan, lebih baik lu diam. Karena gue perhatiin banyak narasi-narasi lu yang semuanya kacau. Lu tidak bicara berdasarkan fakta yang ada, tapi lu bicara berdasarkan framing lu aja ya. Hanya pembenaran versi lu. Bicaralah jika Anda seorang sarjana, bicara berdasarkan data dan fakta ya. Malu, lu udah tua bangka. Sama halnya gue juga nonton video lu yang masalah nasi goreng ya. Apa nasi goreng dengan nasi gudeg, diplomasi nasi goreng dan gudeg Solo. Lu tahu apa ya tentang hubungannya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto? Sejauh ini lu tahu apa tentang mereka? Lu menarasikan ini itu. Miris gua sama lu ya. Nih gua ada beberapa poin yang gua pengen jawab, kebenaran gua tulis ya dong. Masalah PDI Ibu Megawati ketemu Pak Prabowo. Lu inget ya, yang minta terlebih dahulu untuk bertemu itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo sebelum pelantikan, jauh-jauh hari sebelum pelantikan, dia yang meminta ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Bukan Ibu Megawati yang meminta lebih dulu. Paham ya? Ada berita-beritanya banyak ya, di mana Pak Prabowo meminta bertemu dengan Ibu Megawati. Dan ketika kemarin di acara ulang tahun PDI Perjuangan, Ibu Megawati menarasikan ya dong akan menyambut kurang lebihnya pertemuan dengan Pak Prabowo. Terus Anda framing seolah-olah Megawati yang meminta bertemu dengan Prabowo. Kasihan ya Anda ya, Anda udah salah. Lalu ada lagi ya dong, kita benci dengan Jokowi. Kita PDI Perjuangan benci dengan Jokowi ketika dia sudah menjadi pengkhianat, terutama ketika dia sudah merusak konstitusi demi memuluskan langkah anak karbitannya si Gibran Rakabuming Raka. Kalau Anda seorang yang cerdas, Bapak Tendi yang terhormat, Anda harusnya bisa berpikir secara realistis. Apakah benar yang dilakukan seorang Jokowi ketika dia melanggar ADART partai? Ketika dia membiarkan anaknya yang masih sah menjadi kader PDI Perjuangan mencalonkan dari partai lain? Apakah dia benar ketika Mahkamah Konstitusi merubah undang-undang hanya demi anaknya dan mendadak Jokowi menjadi buta dan tuli? Apakah itu Jokowi orang yang benar? Seburuk-buruknya seekor anjing pun dia tetap tahu siapa orang yang pernah memberinya makan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jokowi? Dia lupa siapa yang sudah mengangkat harkat, derajat, martabat seorang Jokowi dan keluarganya. Ya, 1000% rakyat Indonesia mendukung Jokowi. Tetapi jika saat itu tidak ada kendaraan partainya yaitu PDI Perjuangan, Jokowi itu nothing. Jadi kesuksesan Jokowi saat ini tidak terlepas dari peran serta PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Gue miris ya dengan lu seorang sarjana ekonomi, udah tua bangka, bau tanah, tapi cara berpikir lu masih cetek dan narasi-narasi yang lu sampaikan nothing, semuanya tidak berdasarkan fakta ya. Tolonglah, gue saranin lagi, lu kan bagian dari Ternak Mulyono. Sekarang lu ambil deh, lu cari otak lu Tendi Irianto di gorong-gorong. Gue yakin otak lu juga sama kayak si Jokowi, ketinggalan di gorong-gorong. Oke? Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi dan barangkali ada yang mau dikomentari,
Silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin ada yang mau request video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya, tulis di kolom komentar. Dan juga tidak lupa untuk sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.